Ya, ini tuh salah satu cara biar kamu bisa lebih menonjol dibanding yang lain. Nah, ada teman kamu yang lagi struggling sama kerjaan dia di Excel. Dan ya, kalau kantor kamu toxic, timnya toxic, feel free to do that. Lakuin aja, biarin aja. Oh, mereka toxic ya kan? Guys, kamu masih baru di dunia kerja? Atau masih suka ragu nih tiap kali mengambil inisiatif buat ngelakuin sesuatu? Bisa jadi karena kamu malu, kamu takut salah, takut dianggap ikut campur, or even dianggap sok sama yang lain. Kalau iya, pas banget nih. Soalnya Mbak M kali ini mau ngebahas tentang inisiatif di lingkungan kerja. Yang menurut Mbak M pribadi, ini merupakan poin penting, even poin plus-plus banget nih di lingkungan kerja. Mbak M tuh appreciate banget nih teman-teman yang punya inisiatif, mau itu ngebantu kerjaan orang lain, atau sesimpel nanya nih kalau kerjaan udah kelar ya, ada yang bisa dikerjain atau dibantu atau enggak. Anyway, Mbak M cerita sedikit ya kenapa kok ada niatan bikin video ini. Jadi teman Mbak M ada yang cerita kalau dia tuh habis tegur salah satu anggota timnya, sebut aja si A. Anggota tim lainnya ini, si B, dimintain nyerahin dokumen fisik yang disimpan sama timnya teman Mbak M. Tapi pas cari tuh nggak ketemu dokumennya. Jadi Mbak M punya teman sama anggota tim lainnya nyari dong dokumennya. Tapi si A ini malah diem-diem aja ngelatin yang lain pada sibuk nyari dokumennya. Nah akhirnya teman Mbak M ini negur si A. Barulah si A itu akhirnya ikut bantuin cari. Thank goodness ya ketemu dokumennya karena kegabung sama dokumen lain disimpannya. Cuman ya mungkin katanya sepele ya. Kok si A ini nggak ada inisiatif buat bantuin cari walaupun yang lain pada sibuk nyariin. Tapi ya no. Ini tuh nggak sepele loh. Gini, kamu coba bayangin deh kalau teman kantor kamu nih kehilangan barang. Terus kamu sama teman-teman yang lain itu bantuin cari tuh barangnya di mana. Tapi kamu ngeliat ada satu orang kayak sibuk aja sendiri, sama sibuk sama dirinya sendiri nggak mau ngebantuin. What the fuck? Kamu gemes atau enggak? Kalau gitu aja kamu gemes, itu udah ranah pribadi loh. Gimana kok ranah profesional? Ya karena itu jadi Mbak M ke-trigger gitu. Mbak M lagi mikir lagi, kayaknya dari beberapa orang yang memang Mbak M ketemuin, yang biasa stuck sama kerjaannya di sana-sana aja gitu. Di luar karena politik kantor nih ya. Kebanyakan mereka tuh emang enggan buat berinisiatif duluan kerjaan mereka. Tapi kayak kalau soal pacaran juga Mbak M nggak tahu lah ya. Nah, tapi kalau dari hal-hal kecil di dunia kerja aja mereka tuh nggak inisiatif, hal-hal gedenya juga pasti mereka juga jadi nggak berinisiatif. Misalnya kayak nyumbang ide atau solusi buat mecahin masalah di proyek masing-masing, ya dan lain sebagainya lah ya. Karena kan kamu tahu ya, hal-hal besar tuh dimulai dari hal kecil, ya kan? Gini, kamu pernah lihat nggak sih di lowongan kerja? Karena tuh suka ada kriteria atau kualifikasi yang dicari. Salah satunya tuh yang proaktif atau mungkin memiliki inisiatif sebagai poin plusnya atau yang lebih disukai. Mbak M udah berapa kali lihat lowongan kayak gitu. Ya sekarang kita semua tahu nih ya, cari kerja di Indo ini lagi nggak gampang. Lapangan pekerjaan tuh dibandingin sama jumlah pelamarnya tuh bener-bener nggak imbang sama sekali. Kamu bayangin deh kalau misalnya kamu tuh salah satu dari segitu banyak lamar kerja dan ada yang bener-bener lebih proaktif dari kamu atau lebih mau take inisiatif, bisa jadi kan kamu lebih kesalip sama mereka. Nah tapi Mbak M, emangnya bisa ketahuan apa orangnya beneran proaktif atau inisiatif gitu sebelum kerja bareng? Nah interview itu ngebantu buat tahu karakter orang tuh seperti apa. Asal pertanyaan yang diajuin itu tepat. Buat orangnya bener-bener ada inisiatif atau enggak, emang nggak bisa diketahuin sampai kerja bareng sama mereka. Tapi dari interview itu sendiri, kan bisa jadi acuan buat bahan pertimbangan kan? Kalau dirasa kandidat itu udah ada mau take inisiatif, udah jadi nilai plus buat mereka. Mbak M tahu kalau kata orang itu, udahlah kalau di kantor mah kerjain dikasih aja, nggak usah sosialisasi sama orang kebanyakan. Do what you have to do, udah gitu udah pulang. Ya, kalau kantor kamu toxic, timnya toxic, feel free to do that. Lakuin aja, biarin aja. Oh, mereka toxic ya kan? Tapi kalau timnya bener-bener enak dan orangnya sebenarnya pada baik-baik, please. Jadilah anggota tim yang lebih mau ambil inisiatif. Ini bukan dalam arti kekeluargaan yang negatif loh ya, yang sering dibagi di konten-konten. Iya kan konten sering bilang, kita keluarga, jadi kalau ada apa-apa ditanggung bareng-bareng. Kerjanya setengah hidup, setengah mati, pokoknya bareng-bareng terus. Dan biasa dia apresiasi cuma dikasih pizza. No, gak gitu. Kalau tim kamu beneran oke, dan kamu ngerasa kalau kamu emang kurang inisiatif, coba kamu mulai dari hal-hal kecil lah buat inisiatifnya. Misalnya nih, di kantor ada yang bawa barang banyak. Susah nih buka pintunya. Kamu lihat dong, kamu bantuin lah buka pintunya. Bener-bener dari hal sesimpel itu loh. Soalnya, dari sana tuh kamu tuh bisa jadi orang yang lebih helpful, lebih peka, dan lebih peduli sama situasi sekitar kamu. Selain itu juga, kalau misalnya nih kamu dihadapin ke hal-hal yang lebih besar dan serius di dunia kerja. Misalnya untuk usulan improvement di alur kerja, dan kamu punya inisiatif nih buat ngasih usulan itu yang menurut kamu emang oke dan logis. Sebenarnya ya, ini tuh udah bikin kamu tuh selangkah lebih maju dari yang lain. Dan kamu lebih terbuka atas hal-hal baru yang bisa bikin kamu tuh lebih berkembang lagi.
Dan dari orang lain, itu juga bisa ngeliat kamu jadi orang yang bisa diandelin. Dan juga reputasi kamu di kantor tuh bisa jadi lebih bagus loh. Tapi bukan berarti kamu lakukan itu buat jadi dimanfaatin sama orang lain buat minta tolong loh ya. No, no, no. Beneran orang lain ngeliat kamu tuh capable dan orang lain jadi naturally jadi respect sama kamu. Mbak En, kita tuh emang harus ambil inisiatif sesering apa sih? Kan kalau dikira kepo atau suka ikut campur gimana? Nah, kalau ini emang harus disesuaikan lagi sama keadaan banget ya guys. Selain belajar buat jadi orang yang punya inisiatif, kamu juga jadi in a way belajar buat ngeliat keadaan buat kapan momen kamu ini harus ambil inisiatifnya. Jangan sampai tuh kamu inisiatifnya yang kebangetan juga. Misalnya ada ranah personal tentang masalah pribadi di rumah, ya kamu nggak perlu buat nyemplung ke sana, kamu nggak diminta. Tapi kamu urusin juga, wah itu nggak baik lah ya. Jadi jangan ya. Inisiatifnya tuh ke bidang-bidang profesional aja atau bidang personal memang yang diminta sama orang yang itu buat kamu kecampur, oke? Jadi buat mupuk soal inisiatif ini emang dimulai dari kepekaan buat ngebantuin orang-orang di sekitar kamu. Contoh lainnya lagi nih, misalnya ada teman kamu yang lagi struggling sama kerjaan dia di Excel dan kamu tahu cara cepat atau rumus yang relevan buat bantuin dia. Boleh banget nih kamu ajarin soal hal itu biar kedepannya dia juga jadi nggak struggle lagi. Terus nih, contoh dimana misalnya kamu berinisiatif bantu tapi ternyata kamu nggak bisa bantu sendiri. Nih case-nya misalnya teman kantor kamu ada yang komputer atau laptopnya error. Kamu coba cek nih, ternyata tapi kamu nggak paham juga. Ya kamu jangan robok-robok sendiri lah itu laptop atau komputernya. Kalau kamu bukan tim dari IT kantor ya. Ya kamu jadinya kamu bisa inisiatif buat bantuin ya dengan cara ngehubungin orang IT-nya aja. Atau at least banget nih kamu infoin ke teman kamu buat kontak orang IT-nya. In case sih siapa tahu dia kan lupa atau nggak kepikiran buat kontak orang IT-nya kan. Next sih contoh yang lain. Pas kapan kamu jangan berinisiatif bantuin orang lain. Nah ini tuh misalnya tuh lagi kamu sama teman kamu itu sama-sama lagi dikejar deadline nih. Terus kamu belum kelar, lagi riuh. Janganlah kamu berinisiatif buat bantuin kerjaan temen kamu. Ya wong deadline sendiri aja belum kelar kan. Terkecuali nih ya, ternyata kerjaan dia emang krusial banget dan emang tim kamu itu emang butuh kelarin kerjaan itu dulu. Oke lah itu boleh lah kamu bantuin kerjaan dia biar cepat kelar. Apalagi kalau temen kamu ini minta tolong ke kamu. Tapi kamu juga harus bisa mastiin kerjaan kamu kelar. No, nggak harus sendirian kelarinnya. Bisa kamu bilang ke temen kamu yang itu, kamu bantuin dia kelarin kerjaan dia. Tapi habis itu dia harus bantuin kamu kelarin kerjaan kamu. Kesannya transaksional ya, tapi enggak loh. Ini komunikasi kayak gitu lebih sehat loh. Jadi nggak ada yang merasa kayak cuma dimanfaatin. Atau juga nih, misalnya ada yang bawa barang berat banget. Dan kamu emang lagi nggak mampu bantuin buat bawa. Ya it's okay banget buat nggak ambil inisiatif buat ngebantuin. Ntar kalau kamu yang kenapa-napa juga jadi nggak lucu kan? Tapi mungkin kamu bisa inisiatif bantuinnya dengan cara lain. Misalnya, kalau ada OB di sana, kamu minta tolong sama OB buat bantuin teman kamu ini bawain barangnya. Jadi ya bareng-bareng nih, teman kamu sama OB-nya bawa barang itu. Nah, terus kalau misalnya ada nih kamu ngeliat di prosedur kerja kamu yang kayaknya bisa kamu improve. Boleh banget lah kamu ambil inisiatif buat tukar pikiran sama atasan kamu. Infoin ke mereka kalau kamu tuh ada ide untuk improvement. Atau juga mungkin kamu lagi review kerjaan dan ada yang salah. Kamu ambil inisiatif buat infoin, jangan kamu tutup-tutupin. Tapi tentunya baik-baik yang ngomongnya. Nextnya nih, inisiatifnya lagi. Kalau misalnya kerjaan kamu udah kelar, boleh banget kamu inisiatif buat bantuin kerjaan temen kamu. Atau nanya ke atasan kamu, ada apa lagi nggak bisa kamu kerjain atau kamu bantu. Ini bukan berarti Mbak Em itu kamu harus selalu ngerjain kerjaan di luar job desk loh ya. Enggak. Apalagi kalau kamu harus terus lembur menggila nih buat kelarin ini itu karena kamu inisiatif bantu. No. Enggak gitu loh ya. Kamu tetap harus tahu sendiri, harus inget juga. Kalau kamu tuh harus paham sama kapasitas kamu. Ya jangan sampai inisiatif kamu ini malah disalahartiin atau disalahgunain sama orang lain. Salah satu lagi inisiatif yang bisa kamu ambil. Misalnya nih, ada kerjaan kamu yang deadline-nya tuh nggak make sense. Kamu ambil lah itu inisiatif buat jelasin ke atasan kamu, info ke dia, discuss soal deadline itu. Jangan cuma jadi yes man juga. Kalau tim kamu emang oke banget, kamu pasti bisa diskusiin hal ini dengan sama atasan kamu. Ya, kalau misalnya nih kamu ada inisiatif mau bantuin teman kerja kamu, terus mereka tolak, kamu jangan maksa bantu loh ya. Ya ntar kalau kamu maksa bisa dipikir enggak. At least itu tuh limitasi yang udah jelas banget buat nggak kamu lewatin loh. Terus emang di dunia kerja kesannya inisiatif itu sepele banget. Tapi ini tuh soft skill yang efeknya panjang banget sebenarnya buat kamu. Kadang juga ya, ini tuh salah satu cara biar kamu bisa lebih menonjol dibanding yang lain. Dan juga jadi bahan pertimbangan atasan kamu atas langsungan karir kamu ke depannya.
Tapi ini bukan berarti kamu cari muka loh ya, no no no. Secara profesional, kamu emang kasih nilai tambah yang bisa dirasain sama tim kamu. Terus kamu jangan sampai takut salah buat ambil inisiatif. Baby step itu nggak apa-apa banget. Terus kalau emang sampai salah, kamu kan bisa belajar dari kesalahan kamu. Dan please juga jangan sampai kamu overthinking nih waktu ambil inisiatif. Ingat, yang kamu takutin itu gak tentu kejadian loh. Apalagi kalau kamu tuh overthinkingnya dikatain cari muka atau pick me atau show off, ya udah biarin aja. Kalau emang niat kamu baik, inisiatif yang kamu biasain ini, itu pasti jadi bagian dari personality kamu di tempat kerja. Orang lain pun juga bakalan tahu kalau kamu tuh emang orangnya tuh sebisa diandelin itu, bukan cuma cari atensi gitu. Soalnya kan kamu konsisten ngelakuinnya. So, fokus aja ke inisiatif baik yang kamu bawa. Dan fokus buat lebih peka, lebih peduli, dan bertindak baik buat orang-orang baik di sekitarmu. Ingat orang-orang baik loh ya. Nggak ada salahnya buat ngebawa nilai tambah ke tim kamu yang baik itu, ya kan? Oke guys, hopefully video ini bermanfaat buat kamu ya. Thank you udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kalau kamu ada request buat Mbak M bawain topik tertentu, tulis aja di komen. Atau kamu juga bisa reach out Mbak M di sosmed Mbak M yang lain. Dan tentunya jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak M dan Michi pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!